Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini, gue mau ngebahas tentang peran teknologi dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Peran teknologi dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia ini sebenarnya bisa sangat signifikan ya, terutama dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya, terus juga digitalisasi dan juga kecerdasan buatan atau AI. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi telah banyak membuka peluang baru yang dapat mengatasi berbagai masalah pengangguran, terutama di kalangan generasi muda. Dan di video kali ini gue mungkin akan share beberapa cara bagaimana teknologi itu bisa berkontribusi dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Teknologi digital ini sebenarnya telah mempermudah banyak akses ya, terutama akses informasi terkait lowongan pekerjaan dan juga berbagai pelatihan skill-skill gitulah ya. Dengan adanya platform online seperti Jobstreet, LinkedIn, dan berbagai situs pencarian kerja lainnya, termasuk Pert ya, yang linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi di bawah, pencari kerja sekarang dapat dengan mudah untuk menemukan informasi mengenai pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka gitu ya. Selain itu, platform seperti Coursera dan Udemy itu juga menawarkan kursus online yang memungkinkan banyak individu untuk meningkatkan skill mereka tanpa harus meninggalkan rumah. Yang lokal-lokal juga banyak tuh bootcamp kayak gitu ya. Ada Revoyu, ada Binar Academy, ada Hacktiv kalau nggak salah ya. Jadi ada banyak juga versi lokal ya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Listari et al. Pada tahun 2023, perkembangan TIK ini sebenarnya berpengaruh positif terhadap pengurangan pengangguran dengan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan pelatihan dapat membantu individu untuk lebih siap menghadapi berbagai tuntutan kerja. Kemajuan teknologi digital juga telah menciptakan peluang bagi kewirausahaan baru ya. Banyak individu, terutama generasi muda, memanfaatkan platform e-commerce untuk memulai usaha mereka sendiri. Misalnya melalui media sosial atau melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan juga TikTok ya sekarang ya. Orang-orang ini dapat menjual produk mereka secara online dengan biaya yang relatif rendah. Startup yang berbasis teknologi juga semakin banyak bermunculan di Indonesia, dan inovasi dalam bidang teknologi itu tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memberikan kesempatan bagi individu untuk menjadi wirausahawan. Menurut artikel di CNBC Indonesia, ekosistem startup memberikan peluang untuk mengembangkan pengalaman kerja baru melalui inovasi dan penerapan solusi teknologi digital untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan adanya networking yang kuat dalam ekosistem ini, pelaku usaha rintisan atau pelaku startup ini dapat berkolaborasi dan saling mendukung untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan. Jadi banyak ya beberapa startup yang saling membeli jasanya satu sama lain gitu, atau menggunakan produknya satu sama lain karena memang adanya networking atau adanya ekosistem startup digital yang semakin berkembang saat ini ya. Teknologi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi produksi melalui otomatisasi. Perusahaan yang mengadopsi teknologi otomatisasi dapat memproduksi barang dengan lebih cepat dan efisien, sehingga meningkatkan produktivitas. Hal ini pada gilirannya dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan karena perusahaan yang efisien cenderung tumbuh lebih cepat dan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Kecerdasan buatan atau AI juga memainkan peran yang sangat penting ya di dalam hal ini. AI ini juga dapat membantu perusahaan dalam menganalisis data, mengambil keputusan yang lebih baik, sehingga meningkatkan daya saing mereka di market. Dengan demikian, perusahaan yang lebih kompetitif akan mampu lebih menyerap tenaga kerja. Digitalisasi telah mengubah model bisnis tradisional menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan market. Banyak perusahaan kini menerapkan model bisnis berbasis digital yang memungkinkan mereka menjangkau konsumen secara lebih luas tanpa batasan geografis. Ini menciptakan peluang baru sebenarnya ya untuk para pekerja untuk terlibat dalam industri yang sebelumnya itu nggak ada. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif terhadap pengurangan pengangguran di kalangan muda di Indonesia, terutama melalui pemberdayaan kewirausahaan dan pengembangan keterampilan digital. Beberapa bukti yang mendukung hal ini adalah yang pertama itu transformasi ekonomi digital, di mana studi dari Google, Temasek, dan Bain & Company tahun 2021 menunjukkan bahwa di ASEAN lebih dari 60 juta pengguna baru telah memanfaatkan layanan ekonomi digital selama pandemi kemarin. Digitalisasi ini menciptakan peluang kerja baru bagi generasi muda yang adaptif terhadap teknologi dan inovasi. Kemudian ada juga konteks kewirausahaan
kewirausahaan dan pemberdayaan pemuda. Program-program kewirausahaan yang didukung pemerintah seperti pelatihan ekonomi kreatif itu menunjukkan bahwa banyak pemuda yang saat ini mampu meningkatkan kecakapan personal, kecakapan akademik, dan juga kecakapan vokasional, dan hal ini membantu mengurangi pengangguran dengan menciptakan usaha mandiri di sektor produktif. Kemudian konteks yang ketiga ada bonus demografi dan teknologi baru, di mana generasi muda dengan jumlah besar dari populasi produktif diuntungkan oleh inisiatif seperti Making Indonesia 4.0 dan Indonesia Digital Roadmap ya. Inisiatif ini memang dirancang untuk mengintegrasikan teknologi seperti AI, IoT, dan blockchain ke dalam sistem ekonomi kita, membuka lebih banyak peluang kerja di era digital seperti sekarang ini. Pastinya teknologi juga mendorong peningkatan kreativitas dan inovasi di kalangan pekerja. Dengan alas ke tools-tools digital ya dan sumber daya yang online, individu-individu ini sebenarnya dapat mengembangkan ide-ide baru untuk produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan market ya. Hal ini tidak hanya membantu individu dalam konteks untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada akhirnya masyarakat juga didorong untuk berpikir kreatif dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi-solusi bagi masalah-masalah sosial dan juga bagi masalah-masalah ekonomi di sekitar mereka. Ini termasuk juga menggunakan media sosial untuk membangun brand pribadi atau bisnis kecil, serta memanfaatkan platform-platform sejenis crowdfunding ya untuk mendapatkan modal awal. Oke, kesimpulannya menurut gue peran teknologi dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia ini sangatlah penting ya. Dari peningkatan akses informasi hingga mendorong kewirausahaan digital, teknologi memberikan banyak tools yang dapat dimanfaatkan baik oleh individu maupun oleh perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru atau bahkan bisnis model baru. Tapi sebenarnya tantangannya ya tetap ada juga, terutama dalam hal kesenjangan skill atau kesenjangan keterampilan antara pencari kerja dan kebutuhan industri, yang mana ini sering gue mention juga di berbagai video gue ya. Gue berharap masalah ini bisa menjadi perhatian utama bagi pemerintah, dan ini juga mungkin bisa diperhatikan oleh banyak pihak swasta yang mungkin punya resource yang besar untuk bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan ya. Gimana menurut kalian? Teknologi apa yang pernah kalian rasakan manfaatnya dan itu bisa membuat kalian yang tadinya tidak terlalu skillful kemudian kalian jadi skillful, atau mungkin yang tadinya sebelumnya kalian nganggur tapi karena kalian punya atau memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya, kalian akhirnya bisa dapat pekerjaan. Coba deh tuliskan di kolom komentar di bawah. Ya, buat kalian yang mungkin saat ini masih nganggur dan pengen cari kerja, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Pair Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, yang mana company-nya ada di Eropa dan ada di Amerika. Silahkan di-apply sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Dan gue doakan semoga kalian bisa diterima sesegera mungkin. Ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di-upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.